Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rubunur Khalif dengan NIM SSI 2022-02855. Untuk kali ini saya ingin mempresentasikan terkait dengan paper yang berjudul Perbandingan Algoritma a priori dan Epic Growth terhadap Market Basket Analysis pada data penjualan bakery. Nah, untuk Market Basket Analysis itu maksudnya ketika kita membeli suatu barang, maka apa yang akan kita beli selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke presentasinya. Latar belakang. Yang pertama itu ada persaingan bisnis bakery yang semakin ketat. Yang kedua, kesulitan mengetahui pola pembelian konsumen. Yang ketiga, market basket analisis dibutuhkan untuk strategi promosi. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya untuk bisnis bakery sendiri itu sudah mulai menjamur di mana-mana. Kemudian untuk pola pembeliannya juga kita tahu bahwasanya untuk tiap produk itu kita perlu untuk menganalisa apakah produk A itu dibeli bersamaan dengan produk B atau dengan produk C atau produk-produk yang lainnya. Itu yang disebut dengan market basket analysis itu sendiri. Sehingga kita bisa gunakan market basket analysis ini untuk digunakan sebagai promosi nantinya dalam bentuk bundling ataupun bentuk-bentuk lainnya. Kemudian, untuk selanjutnya itu ada rumusan masalah, yaitu bagaimana performa a priori dengan FP Crowd dalam menentukan pola pembelian dengan tujuan menganalisis dan membandingkan performa kedua algoritma tersebut. Selanjutnya kita ke manfaat penelitian itu untuk memberikan informasi pola belanja pelanggan yang dapat digunakan untuk strategi promosi, pengelolaan stok, dan peningkatan penjualan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwasanya ketika kita menggunakan market basket analysis, kita nantinya bisa menggunakannya sebagai promosi, nah itu dalam bentuk bundling, diskon, ataupun lainnya. Kemudian mempermudah juga untuk mengolah stoknya karena apabila barang A terjual, barang B ikutan terjual, maka stoknya kita bisa atur sedemikian rupa agar lebih cocok ke depannya. Kemudian untuk meningkatkan penjualan, karena kan biasanya kalau misal ada diskon atau ada promosi, pembeli akan lebih tertarik. Kemudian untuk batasan masalahnya sendiri itu di sini datasetnya hanya berasal dari Kaggle di tahun 2022 dengan minimum supportnya itu 1% dan minimum confidence-nya itu 30%. Lalu fokusnya hanya pada pembentukan satu item set dan dua item set. Satu item set, dua item set itu maksudnya kalau misalkan satu item set ya penjualan item itu sendiri, dua item set itu penjualan item A dan item B. Kemudian untuk confidence itu maksudnya ya apabila A dibeli dengan B. Nah, A dibeli dengan B yang 30% ke atas yang akan hanya itu yang akan kita hitung. Kemudian untuk metode penelitiannya itu pertama untuk tahapannya kita ngumpulin datanya itu dari Kaggle, kemudian datanya kita proses, lalu divisualisasikan, kemudian kita buat item setnya, lalu diterapkannya association rule dengan a priori maupun efek growth, lalu evaluasi hasil aturan asosiasi. Oke, nanti kita bahas ya. Kemudian untuk subjek dan objeknya itu subjeknya adalah transaksi konsumen pada toko roti, karena kita penelitiannya pada toko roti atau bakery. Kemudian objeknya itu data transaksi bakery pada data yang berjumlah 20.507 data. Kemudian untuk visualisasi datanya, itu kita lihat dari tabel bahwasannya di sini kopi merupakan pembelian paling tinggi atau paling laris dengan jumlah 5.471. Kemudian disusul dengan roti berjumlah 33.325 dan seterusnya, dan paling rendah itu ada cake roti. Kemudian untuk visualisasi datanya, di sini kita lihat bahwasannya penjualan terbesarnya itu ada di sore hari, yaitu di angka 56,4%. Kemudian di pagi harinya ada 41%, lalu di malam harinya ada sedikit sisanya. Lalu untuk hari dan bulan paling produktifnya itu ada di sore hari pada hari Sabtu dan bulan Maret.
Di sini kita bisa lihat bahwasannya kebanyakan itu pelanggan membeli di hari Sabtu dan di bulan Maret berdasarkan data yang sudah kita kelola di chart ini. Kemudian hasil dari algoritma a priorinya itu Alvarez dan Coffee nilai supportnya itu 1,91% dengan nilai confidence 54,06%. Kemudian Pastry dengan Bread nilai support 2,91% dengan confidence 33,86% dan seterusnya. Lalu untuk hasil dari FB Crowd-nya ini sedikit berbeda bahwasanya hot chocolate dan coffee menempati peringkat pertama dengan nilai support 2,96% dan confidence 50,72%. Lalu disusul dengan cookies dan coffee dengan nilai support 2,82% dan nilai confidence 51,84%. Kesimpulannya adalah algoritma a priori menghasilkan pola Alphogis dan Coffee yang paling tinggi tadi dengan confidence 54,06%. Lalu Epic Growth menghasilkan pola Pastry dengan Coffee dengan pola confidence 55,21%. Lalu di sini kita memiliki kesimpulan ketiga bahwasanya Epic Growth itu punya kelebihan dalam kecepatan dan efisiensi karena membutuhkan satu kali iterasi. Kenapa demikian? Karena untuk Epic Growth dan a priori itu punya perbedaan cara pengerjaan di mana a priori itu kita hubungkan dalam bentuk tabel. Jadi barang A hubungan dengan barang B, hubungan dengan barang C, barang D dan seterusnya. Sedangkan untuk Epic Growth itu kita cukup untuk membuat satu pohon. Nah, pohon ini yang nanti kita buat untuk satu kali pembuatan algoritma tersebut. Lalu untuk kelebihan dari penelitiannya, kelebihannya itu untuk yang pertama perbandingan dua algoritma yang relevan dengan konteks bisnis praktis, kemudian visualisasi hasil yang cukup lengkap, kemudian menggunakan dataset real dan besar atau berjumlah 20.507 transaksi. Ini merupakan dataset yang sangat besar untuk penelitian algoritma tersebut. Kemudian untuk visualisasi hasilnya itu cukup lengkap yaitu dengan chart-chart yang tadi. Lanjut untuk kekurangannya sendiri. Kekurangannya itu yang pertama hanya membahas satu atau dua item set saja. Setelah kita bahas di awal untuk cakupan masalahnya, bahwasanya kita hanya membahas satu atau dua item set saja. Kemudian tidak ada pengujian waktu proses atau performa komputasi secara numerik. Kemudian yang ketiga itu belum membahas integrasi sistem nyata karena kita ngambilnya dari Kaggle belum dari data real atau nyata. Kemudian diskusi atau rekomendasinya. Untuk yang pertama itu perlu pengujian terhadap data lain atau dominasi bisnis yang berbeda. Pengujian terhadap data lain itu misalkan kita pakai bisnis yang lain, misalkan kita ke data penjualan di Alfamart atau Indomaret atau mungkin ke toko-toko lainnya. Kemudian yang kedua itu disarankan untuk membandingkan juga dengan algoritma lain seperti Eklat. Ini hampir sama cara kerjanya. Kemudian untuk penelitian lanjutan bisa memasukkan variabel waktu dan lokasi sebagai pertimbangan dalam aturan asosiasi. Nah, untuk pertimbangan waktu dan lokasi itu maksudnya misalkan kalau tadi kan hanya ada waktunya pagi, sore, dan malam. Untuk waktu mungkin kita bisa atur jamnya sehingga lebih efisien nantinya. Mungkin ketika jam sekian kita persiapkan produknya sekian dan lain-lain. Kemudian untuk lokasi itu misalkan kita punya banyak outlet atau punya banyak cabang. Sehingga ya cabang mana sih yang kira-kira paling menghasilkan, cabang mana yang di waktu itu masih kurang untuk penghasilannya. Oke, itu untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.